Oke guys, jumpa lagi di channel UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan dan juga memberikan spill konfigurasi tentang OLT dari HSG Key dengan tipe G02ID ya, 2 pon ya kebetulan. Nah, bagi teman-teman yang baru di channel ini jangan lupa like, komen dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UPX ID ya. Jangan lupa like juga dan share ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan memberikan spill konfigurasi modem OLT dari HSG Key G02ID ya. Nah, OLT ini saya manfaatkan atau saya gunakan untuk project yang ada di luar kota ya. Jadinya tempatnya terpisah. Nah, sekarang saya akses via lokal karena dari mikrotik yang di sana dengan mikrotik yang di rumah saya pasangi VPN interkoneksi ya teman-teman. Nah, video sebelumnya teman-teman bisa tonton untuk review dari bandwidth, kemudian dari performa GR3 dengan bandwidth 300 Mbps dengan klien kurang lebih sekitar 90-an, 99 sekarang teman-teman, dengan mix yaitu PPOE dan juga hotspotnya. Nah, ini dia untuk tampilannya teman-teman. Jika teman-teman ragu, ini akan saya refresh. Nah, ini sudah saya refresh. Nah, kemudian ini saya ulang lagi ya teman-teman. Nah, ini sudah saya refresh. Mereknya ini HSG Key. Nanti untuk logonya ini akan saya ganti ya teman-teman ya. Karena ini dari bawaan ya, tinggal saya ganti saja. Nah, kemudian teman-teman kita login dulu. Ini untuk usernya root. Nah, untuk passwordnya sudah saya ganti ya teman-teman, karena by default itu terlalu mudah, jadi saya ganti dengan karakter yang cukup sulit ya. Karena ini keamanan, jadi wajib teman-teman ganti. Meskipun ini tidak diakses publik, tapi nanti akan ditakutkan ada pelanggan yang memang mencoba-coba untuk akses ya, seperti itu. Kita masuk. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini di awalnya. Nah, sekarang untuk yang terregister itu 99, yang offline itu 1 ya. Ini biasanya yang voucher karena di rumahnya itu stop kontaknya atau powernya itu terpisah dengan stop kontak yang utama ya. Jadi stop kontaknya itu digunakan plus lampu ya. Jadi pada saat malam hari saja nanti hidup ini sekitar jam 8 sampai jam 4 subuh atau jam 5 pagi ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya di pon 1, kemudian di pon 2 juga, ini 2. Jadi di pon 1 dan pon 2 ini sudah terisi ya teman-teman. Jika teman-teman lihat di statusnya ini, di sini terisinya untuk pon satunya itu 66, sedangkan untuk pon 2-nya itu di 33 ya, dengan 32 online dan 1 offline ya teman-teman. Nah, kemudian di uplinknya teman-teman bisa lihat saja di sini kebetulan saya hanya gunakan 1 uplinknya saja, karena memang nanti mungkin kedepannya jika upgrade mikrotik itu akan saya gunakan untuk yang XGE01 ini ya. XGE ini merupakan port SFP dari HSG Key-nya itu sendiri. Ada 1 port SFP kalau tidak salah itu 10 gig ya, kalau tidak salah ya. Jika saya salah silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada performance monitor, jadi teman-teman bisa memonitoring untuk performa dari HSG Key-nya ini dengan port yang aktif sekarang ya teman-teman. Jadi di sini kebetulan pon 1, pon 2 dan GE1 ya, atau gigabit Ethernet 1. Di sini untuk pon 1 kurang lebih traffic sekarang itu di 119 Mbps dan juga di rata-rata atau average itu 8 sampai 121. Sedangkan untuk maksimalnya itu ada di 204 Mbps dan juga untuk uploadnya itu di 15 Mbps ya. Di sini ada minimalnya juga. Dan juga di pon 2 teman-teman bisa dilihat bahwasanya di sini untuk pon 2 cukup sedikit ya. Maksimalnya itu di 90 Mbps, sedangkan untuk di uploadnya itu di 10 Mbps dan di rata-rata itu di 68 sampai 70 Mbps ya teman-teman. Kemudian untuk GE1 ini gabungan dari 2 tadi ya, karena innya dari GE1 ini, jadi totalnya di sini akan dihitung sekitar 263 Mbps maksimal, dengan average atau rata-rata sekarang di 200 Mbps ya, 192, dan juga untuk uploadnya di 16 Mbps ya, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk sistem monitor, nah di sini kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman untuk sistem monitoringnya. Jadi sekarang untuk memory usage-nya itu di 40-an% atau di 39,0 ya, anggap 40%, dan juga untuk di CPU-nya ini sedikit ya, masih di 0, sampai 2% saja ya, karena memang load dan konfigurasinya itu tidak banyak ya, seperti itu. Dan juga di listnya ini teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk beberapa activity dari tiap jam, nah ini akan tampil ya teman-teman, contoh berapa persen dan juga untuk penggunaannya ya, seperti itu. Kemudian teman-teman kita lihat di bagian topologi saja.
Nah, di bagian topologi ini teman-teman bisa manfaatkan ya jika pengguna HSG Key, karena topologi ini bisa teman-teman gunakan untuk analisis dan juga troubleshooting yang ada di lapangan, teman-teman. Contoh semisal di sini ada yang offline, satu di sini cafe ya. Di sini menggunakan RTEG 12120A2 ya. Ini menggunakan modem powerful ya, teman-teman. Jadi modem ini digunakan karena dual band dan juga voucher ya, seperti itu. Kemudian juga di sini sisanya mix ya, teman-teman. Kayak contoh ini ZTE EG, ini berarti menggunakan Cina Mobile, dan juga ada beberapa yang menggunakan ZTE ya. Contoh yang punya agen namanya di sini. Nah, ini menggunakan F609 V5.3 ya. Dan juga kemarin juga ada satu modem menggunakan V9 ya. Karena itu belian yang LED-nya warna biru, teman-teman. Jadi topologi ini bermanfaat untuk teman-teman yang sering troubleshooting kayak saya jika ada kendala atau mungkin ada kabel putus atau koneksi yang lost seperti itu. Kemudian teman-teman masuk di bagian ONT tabel. Kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman. Untuk redaman teman-teman maklumi ya, karena di sini tidak sampai sekecil yang teman-teman, karena di ODP terakhir itu menggunakan 1:16, dan juga video kemarin juga saya bilang bahwasanya ada beberapa modem atau ada beberapa kabel yang di line terakhir itu binding ya, seperti itu. Namun untuk trafficnya jalan ya. Contoh di sini kenapa minus 24 sampai 28, aslinya ini tidak sampai ya. Ini menggunakan HWTC atau yang Zimlink, teman-teman. Jadi kalau saya cek di modemnya itu redamannya tidak sampai segini ya. Mungkin karena dari modem atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi intinya ini work as usual ya, atau seperti biasa, teman-teman. Di sini kebetulan masih sekitar di bawah 100, jadi tidak terlalu banyak, teman-teman. Kemudian jika yang ini masih baru pasang ya, ini baru diganti, ini menggunakan ZTEG 2767D5F1 ya. Ini menggunakan dari Cina Mobile ya, teman-teman. Nah, kita akan lihat satu untuk profilnya. Di sini teman-teman bisa konfigurasi view details, kemudian di sini ada switch oriented state. Kenapa begitu? Karena memang di sini teman-teman bisa setting saja untuk state-nya. Contoh semisal mau pakai LAN profile berapa ya, seperti itu. Nanti akan saya contohkan saja seperti itu, teman-teman ya. Di sini saya akan spill terlebih dahulu, kemudian untuk sisanya ini saya biarkan default. Kemudian untuk version default ini nanti akan terdetek. Di sini menggunakan apa ya? Contoh semisal di sini equipment ID-nya ada yang didetek ini menggunakan MOUNOH dan lain-lain. Ini mereknya Zimlink atau ZL, sorry. Kemudian untuk yang ini menggunakan F663 versi 3A. Di sini juga sama, ini menggunakan expand dari Powerful ya. XP 08DB ya, seperti itu. Kemudian juga di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali ya, teman-teman, variasi, meskipun tidak sebanyak mungkin di lapangan, teman-teman. Contoh di sini ada yang menggunakan GM 220S seperti itu. Kemudian juga video sebelumnya saya rilis untuk Zimlink, bahwasanya Zimlink itu saya menggunakan versi 2.2.1.7. Nah, ternyata ada beberapa yang tetap bermasalah, teman-teman. Tapi untuk sekarang mungkin aman ya. Mungkin karena versi yang ini ya, teman-teman. Jadi yang belakang ini yang berpengaruh, kayak versi 1.0.2 ada yang 1.0.3, teman-teman. Ada juga yang versi 1.0 kemarin kayaknya sudah saya ambil routernya, tapi ya mungkin yang bermasalah seperti itu ya, teman-teman. Di sini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saja, di sini ada versi 1.0 P1T, ini Cina Mobile ya, seperti itu. Ada beberapa perbedaan versi saja ya, teman-teman, karena memang saya belinya itu offline di area sana yang ready ya. Kebetulan tidak online ya, yang online itu hanya Zimlink ya, seperti itu, teman-teman. Kemudian juga kita masuk di bagian selanjutnya, yaitu di bin profile info. Nah, ini teman-teman bisa lihat saja, di sini ada beberapa yang memang tidak saya ganti-ganti, karena memang line profilenya saya pakai dua aslinya, teman-teman. Tidak banyak ya. Kenapa begitu? Karena memang satu yang berbeda itu yang menggunakan dari ZTE ya, teman-teman. Memang router ZTE ya, profilnya itu menggunakan ZTE, teman-teman. Itu tidak saya ganti ya. Ini kita lihat saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada agen V609 versi 5. Ini menggunakan config-nya itu ZTE ya. Tapi ini nama line profilnya yang ini tetap config ONT ya. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya di profile ya, seperti itu. Kemudian di one interface, teman-teman. Ini kurang lebihnya karena saya konfigurasinya itu saya tanam di routernya, tidak saya konfigurasi di sini.
Kenapa begitu? Karena jika ada kendala di router atau mungkin routernya bermasalah, nanti tinggal tarik pasang PPOE-nya saja teman-teman, tidak perlu konfigurasi satu-satu di sini. Apakah bisa Bang? Bisa aslinya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi VLAN, kemudian juga modenya mau hotspot, bridge dan lain-lain, itu teman-teman bisa setting dari OLT-nya itu sendiri. Kemudian untuk di VLAN, nah untuk VLAN ini fiturnya cukup spesial teman-teman. Jadi yang muncul ini hanya Zimlink saja ya teman-teman. Ada beberapa memang yang support untuk muncul di sini biasanya muncul. Namun rata-rata yang memang bisa langsung teman-teman konfigurasi dari HSG key-nya ini adalah Zimlink ya. Jadi jika teman-teman mau ganti password, biasanya saya masuk via IP dari routernya itu sendiri teman-teman, tidak langsung diganti di sini. Namun untuk Zimlink keunggulannya teman-teman bisa saya ganti di sini ya, seperti itu. Kemudian di sini ada power optical threshold. Nah ini kebetulan kalau di saya itu tidak muncul, mungkin karena konfigurasi atau bagaimana. Jadi di sini tidak muncul ya. Mohon maaf, mungkin ada miskonfigurasi atau memang di fitur ini tidak muncul ya. Karena mungkin saya menggunakan modemnya itu mix ya untuk ponnya. Nah, di sini kita masuk di bagian profile. Ini yang paling penting, teman-teman. Jadi profile ini kebetulan di sini ada 9 atau 10 profile ini by default ya. Jadi ini tidak saya ganti-ganti. Contoh kayak share bandwidth, kemudian fix bandwidth dan lain-lain, ini tidak saya ganti. Yang saya modifikasi itu hanya di line profile, teman-teman. Nah, di sini ada 3. Nah, yang default ini tidak dipakai ya, karena memang tidak saya gunakan. Kemudian di sini ada profile ID dan bin time-nya ya, seperti itu. Nah, di sini jika teman-teman lihat bin time-nya ini ada 98 dan satu yang menggunakan ya. Di sini ada 98 router yang menggunakan config ONT dan juga yang bawah ini hanya satu yang menggunakan CT. Perbedaannya di mana ya? Jika kita lihat saja di bagian view details ya, teman-teman. Nah, di view details ini teman-teman bisa lihat di sini untuk profilnya kurang lebihnya seperti ini. Untuk tikonnya ini teman-teman bisa lihat di sini ada DBA profilnya itu menggunakan 3. Nah, ini biasanya by default, nanti dia akan acak. Kemudian untuk gemport ID dan tikon ID-nya ini 1 ya. Nah, untuk mapping VLAN-nya ini saya menggunakan transparan ya, teman-teman. Jadi VLAN yang ada di Mikrotik, misal ada 4 VLAN itu akan ditransparankan ke klien langsung ya, tanpa perlu tag untag ya, seperti itu. Nanti untag-nya atau tag-nya itu ada di klien ya, teman-teman. Jika teman-teman butuh, contoh semisal Bang, saya di Ether 4 mau saya jadikan hotspot, atau di Ether WLAN 2 itu mau digunakan untuk hotspot, boleh, silahkan ya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih konfigurasinya itu seperti ini ya, teman-teman. Untuk VLAN priority dan lain-lain ini kosong ya. Kemudian untuk yang ZTE ini, nah ini cukup berbeda ya, teman-teman. Nah, untuk yang ZTE ini jika teman-teman menggunakan config yang sebelumnya itu tidak akan mau terkoneksi dengan modem atau dengan PPOE ya. Kalau modemnya itu terdetek di OLT ini ya. Tapi yang tidak terdeteksi atau tidak connect itu jika teman-teman masukkan untuk PPPoE-nya ya. Baru kalau teman-teman konfigurasi di sini itu bisa ya. Atau teman-teman contoh semisal di sini ada ONT tabel, kita akan konfigurasi di sini view detail seperti ini. Nah, di view detail ini teman-teman bisa modify profile seperti ini. Jadi teman-teman bisa ganti untuk profilnya, atau jika by default mau pakai transparan silahkan. Nah, di sini teman-teman ada IP config-nya. Nah, IP config ini teman-teman bisa setting, contoh semisal di sini mau apa, contoh di HCP static IP dan PPOE, contoh semisal PPPoE. Kemudian VLAN berapa, username, password dan vendor ya, teman-teman. Jika teman-teman di sini ada 2 pilihan seperti ini, sesuaikan dengan routernya ya, dengan kode name-nya ya. Contoh kalau HWTC ini Zimlink, sedangkan ZTG ini menggunakan ZTE ya, seperti itu. Nah, nanti baru untuk PPWE-nya itu connect ya. Kenapa saya tidak disetting di sini, Bang? Karena memang pada saat di lapangan itu beda kasus ya, seperti itu. Kemudian untuk lainnya ini kosong ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi ini karena menggunakan Zimlink jadi terdeteksi ya untuk nama WiFi. Kemudian jika mau di-enable multi WiFi-nya dan lain-lain ya, seperti itu. Kita balik lagi di bagian profile, teman-teman. Di bagian line profile ini. Nah, untuk konfigurasi dari ZTE itu sendiri, nah ini teman-teman bisa lihat di sini ada profil ID-nya 2, kemudian modenya itu saya menggunakan GPON ya, karena memang OLT-nya itu GPON, jadi menggunakan GPON. Untuk mappingnya itu VLAN, untuk sisanya saya disable untuk TR069-nya karena belum saya konekkan atau belum saya konfigurasi untuk Gen ACS. Nah, sedangkan di bawah ini teman-teman bisa lihat untuk tikon ID-nya itu 1, di sini DBA profilnya itu 0 ya. Dan juga di gemportnya dan tikonnya ini tetap 1. Nah, di mapping ID-nya ini ada 2 ya, teman-teman. Jadi ada VLAN 100 dan juga VLAN 200. VLAN 100 ini isinya adalah PPOE, kemudian VLAN 200 ini adalah hotspot ya.
Jadi teman-teman jika setting seperti ini untuk di ZTE seri V3 apa V4 ke atas, kalau nggak salah apa V5 ke atas, itu dia akan langsung terdeteksi ya jika menggunakan ini. Tapi jangan lupa untuk line profile-nya itu ganti ya, seperti itu. Kemudian untuk sisanya kayak SRV profile, TR609 profile, dan SIP profile ini tidak saya konfigurasi ya, seperti itu. Karena memang iya, teman-teman tahu sendirilah, mungkin jika terlalu advance terkadang akan membuat ribet ya, seperti itu. Namun ke depan tetap akan saya menggunakan verifikasi, atau jika ponnya itu dikonekkan, jika tidak di verif di sini maka tidak akan connect ya. Kita akan coba contoh di sini agen. Nah, yang agen ini menggunakan ZTE ya, versi F609 versi 5.3 ya. Kita akan cek di view detail seperti ini teman-teman. Kita cek di bagian modify profile. Nah, di sini untuk line profilenya ini menggunakan yang ZTE ya, tidak menggunakan config ONT ya. Jika saya rubah ke config ONT maka ZTE-nya itu akan disconnect dari triple PoE-nya ya, atau PPPoE. Nah, kekurangannya apa? Di sini jadi teman-teman jika mau konfigurasi lainnya itu tidak ada. Namun jika teman-teman konfigurasi langsung di sini dia akan terkoneksi ya, seperti itu. Jadi mungkin kendala di lapangan berbeda, tapi jika teman-teman punya pengalaman atau mungkin teman-teman punya tips, teman-teman bisa sampaikan saja di komentar ya. Untuk sekarang mungkin seperti itu saja teman-teman. Mungkin next video saya akan bahas untuk lain-lainnya ya, seperti itu. Nah, oh iya, informasi terakhir teman-teman, ini menggunakan SFP plus 10 bukan plus 9 ya. Jadi kenapa pakai plus 10? Karena yang saya jaga-jaga itu pada saat di lapangan ya, karena pada saat tarik kabel itu ada binding dan lain-lainnya, karena bukan saya sendiri yang mengawasi ya waktu itu ya. Mohon maaf teman-teman ya, mungkin nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye bye.